Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Dalam video kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sesuai dengan judul, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, di pertumbuhan ekonomi sendiri kita akan membahas 3 subbab, yaitu tentang pengertian pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, dan cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Sementara di pembangunan ekonomi, kita akan membahas pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi, dan yang terakhir adalah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Baik, kita langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa kita artikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan PDB itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi, kita hanya melihat seberapa besar kenaikan PDB tanpa memandang hal-hal yang lainnya. Jadi udah cuma PDB itu aja. Jadi bisa kita artikan pertumbuhan ekonomi itu dikatakan meningkat apabila persentase kenaikan PDB-nya pada suatu periode lebih besar daripada periode sebelumnya. Nah, secara sederhana pengertian pertumbuhan ekonomi seperti itu. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi sampai saat ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama teori ekonomi klasik, teori ekonomi Schumpeter, teori ekonomi neoklasik, dan teori Rostow. Teori yang pertama yaitu teori ekonomi klasik. Jadi tokoh dari teori ini adalah Adam Smith dan David Ricardo. Sesuai dengan judulnya, ekonomi klasik berarti teori ini masih membahas perekonomian dari zaman dahulu. Jadi teknologinya belum begitu berkembang. Nah, menurut teori ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan yang terakhir adalah penerapan teknologi. Nah, dari keempat faktor tersebut, para ahli ekonomi klasik menitikberatkan teorinya pada pertambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan syarat luas tanah dan penerapan teknologi adalah tetap. Teori selanjutnya adalah teori ekonomi Schumpeter, tokohnya adalah Joseph A. Schumpeter. Nah, menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peranan pengusaha atau wirausahawan. Nah, di sini pengusaha akan meminjamkan modal untuk investasi usaha yang nantinya akan mendorong kenaikan pendapatan nasional dan konsumsi masyarakat. Dalam teori ini terdapat 2 jenis investasi. Yang pertama yaitu investasi otonom. Investasi otonom adalah investasi yang timbul akibat adanya kebutuhan modal untuk keperluan inovasi. Sementara yang kedua yaitu investasi terpengaruh, yaitu investasi yang timbul akibat kenaikan pendapatan nasional yang mendorong terciptanya investasi baru. Teori selanjutnya adalah teori ekonomi klasik. Tokohnya adalah Harold Domar, Abramovich, dan Solow. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan yang teori ekonomi neoklasik dari Abramovich dan Solow. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut teori neoklasik adalah pertumbuhan modal, penduduk, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, atau bisa juga kita katakan bahwa teori ini lebih melihat dari sisi penawaran atau dari sisi produksinya. Nah, dan yang terakhir adalah teori ekonomi Rostow. Tokohnya adalah Walt Whitman Rostow atau kayak gitulah. Nah, di teori ini Rostow menjelaskan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa tahap. Nah, di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu perekonomian tradisional atau the traditional society, perekonomian transisi atau precondition for take off. Yang ketiga yaitu perekonomian lepas landas atau the take off. Yang keempat, perekonomian menuju kedewasaan atau the drive to maturity. Dan yang kelima yaitu perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi atau the age of high mass consumption. Nah, pada tahap yang pertama, yaitu perekonomian tradisional, memiliki ciri-ciri bahwa teknologi yang digunakan untuk produksi itu masih sederhana, produksi yang dihasilkan rendah, dan kegiatan produksi dilakukan secara tradisional. Sementara, yaitu perekonomian transisi memiliki ciri-ciri
timbulnya pemikiran mengenai pembangunan ekonomi, ada perubahan nilai-nilai struktur kelembagaan di masyarakat, dan perekonomian mulai menciptakan kerangka ekonomi yang kokoh dan lebih maju daripada perekonomian tradisional. Yang ketiga yaitu tahap perekonomian lepas landas. Di sini memiliki ciri-ciri kegiatan ekonomi berlangsung secara terus-menerus dan nilai investasinya bersifat produktif meningkat dan tercipta kondisi yang dapat membuat semua lembaga berfungsi dengan baik dan terciptanya kestabilan di bidang politik dan sosial. Tahap yang keempat yaitu perekonomian menuju kedewasaan. Di sini memiliki ciri-ciri yaitu tenaga kerjanya sudah profesional, berkurangnya peranan sektor pertanian dan digantikan dengan sektor industri dalam roda perekonomiannya. Dan selanjutnya struktur organisasi perusahaan itu tidak dipegang oleh pemilik perusahaan tetapi melainkan tenaga-tenaga profesional yang dipekerjakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, timbulnya kesadaran di dalam masyarakat untuk memelihara dan melestarikan lingkungan. Tahap yang terakhir dari teori ekonomi Rustow yaitu perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Di sini memiliki ciri-ciri sektor industri telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi masalah dalam kegiatan produksi. Tujuan utama dari konsumsi masyarakat adalah untuk meningkatkan arti hidup sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibandingkan kebutuhan primer dan sekunder. Yang terakhir, timbulnya usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, salah satunya adalah dengan cara menerapkan pajak progresif dari pemerintah yang bertujuan untuk mentransfer pendapatan dari penduduk yang kaya menuju ke penduduk yang miskin. Nah, materi selanjutnya adalah cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini Ustadzah punya rumus yaitu PT sama dengan PDBR pada tahun ke T dikurangi PDBR pada tahun ke T dikurangi 1 dibagi PDBR tahun ke T dikurangi 1 dikalikan 100%. Nah, di situ keterangannya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya di sini Ustadzah ada contoh soalnya. Maksudnya gimana? Jadi di tahun ini, di tahun 2016 sampai 2020 terdapat data dari negara Madukara. Nah, selanjutnya perintahnya adalah hitunglah laju pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini dengan kita mengulang rumus yang udah Ustadzah jelaskan tadi, PT, T itu kan tahun yang kita inginkan atau yang akan kita hitung. Nah, di sini tahun 2018 PDBR atau produk domestik bruto real pada tahun tersebut yaitu tahun 2018 dikurangi produk domestik bruto real tahun sebelumnya atau 2018 dikurangi 1 tahun dibagi dengan PDBR 2018 dikurangi 1 tahun atau tahun sebelumnya kita kalikan dengan 100%. Nah, di sini di datanya kita memiliki PDBR pada tahun 2018 sebesar 3.580 juta, kita kurangi dengan tahun sebelumnya yaitu 3.450 juta. Kita bagi dengan 3.450 juta lalu kita kalikan dengan 100%. Nah, jangan lupa di sini 3.580 dikurangi dengan 3.450 ini kita hitung terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai terbolak-balik. Kita hitung pengurangannya baru kita bagi dan kita kalikan 100%. Nah, dari perhitungan ini kita dapatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada negara Madukara tahun 2018 sebesar 3,77%. Nah, contoh soal yang kedua adalah hitunglah laju pertumbuhan ekonomi negara Madukara pada tahun 2019. Jadi kalau yang sebelumnya kita mencari yang tahun 2018, sekarang kita tahun 2019. Jadi nanti PDB realnya yang kita gunakan adalah yang tahun 2019 dan 2019 dikurangi 1 tahun atau tahun 2018. Sama seperti yang sebelumnya, silahkan dimasukkan angka-angkanya, kita kurangkan, kita bagi dan kita kalikan dengan 100%. Nah, materi pertumbuhan ekonomi Ustadzah cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tugas untuk menguji kepemahaman kalian tentang materi pertumbuhan ekonomi.